bersedih. Karena apa? Karena apa dia? Karena keterpautan hatinya, ketergantungan hatinya dengan dunia. Dengan dunia. Nah, wa fi sigari tukhawifunil manaya wa ma tajri bi balika hina syikhta. Saat engkau tua, dia menakut-nakuti dengan kematian pada saat muda, menakut-nakuti apa yang akan terjadi pada saat kita apa? Pada saat orang itu sudah menua. Artinya apa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa saat tua itu. Maka hendaknya kita juga memahami bahwa masa muda kita itu adalah masa yang paling berharga dalam umur manusia. Masa tua itu adalah masa memetik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Bahwa seseorang akan dicatat baginya pahala yang dia lakukan saat dia masih sehat, saat dia dalam keadaan bermukim, tatkala dia sudah tua, tatkala dia sudah sakit, tatkala dia bersafar. Itu kata Rasulullah SAW, bahwasanya apa? Kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Innallaha kataba lahu atau kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Allah mencatat pahala baginya apa dia? Saat dia musafir, pahalanya sebagaimana saat dia bermukim. Saat dia sakit, pahalanya seperti saat dia Saat sehat. Jadi tergantung kebiasaan masa muda kita. Masa tua itu adalah penyakit. Orang masa lupa itu adalah penyakit. Lupa itu adalah penyakit. Lupa itu adalah penyakit. Maka kalau masalah dunia, masalah jabatan, saat seseorang mencapai pada tingkat pensiun, sudah sampai pensiunan, itu kan diberi gaji juga dalam hal dunia. Diberi gaji sama atasannya. PNS umpamanya dikasih gaji. Maka dalam hal akhirat juga demikian. Saat kita tidak mampu, Allah memberikan pahalanya seperti kita saat kita sehat. Tapi yang kita perhatikan adalah apa yang kita lakukan saat kita sehat, apa yang menjadi kebiasaan kita. Maka saat itulah Allah mencatat kebaikan, seluruh kebaikan yang kita lakukan saat kita sehat, saat kita sehat yang menjadi kebiasaan kita. Maka Allah pun mencatat pahala yang sempurna saat kita sudah tua. Itu fadilah orang yang yang masa mudanya digunakan dalam ketaatan, dalam ketaatan. Beda dengan orang yang tua karena umur saja. Ada semuanya orang tua karena umur, semuanya orang tua karena umurnya. Tetapi antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain itu berbeda pahalanya, karena kita tahu tua itu adalah penyakit, lupa itu adalah penyakit. Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi kita, bagi orang yang masa sehatnya dipergunakan dalam ketaatan. Apa yang kita lakukan pada saat muda? Menuntut ilmu. Apa yang kita lakukan saat kita masih muda? Mengajarkan ilmu. Apa yang kita lakukan saat kita masih muda? Senantiasa membantu orang lain, senantiasa memberikan keringanan kepada orang lain. Maka demikian juga Allah mencatat pahala bagi kita. Demikian ketika juga orang tidak melakukan safar, melakukan perjalanan yang panjang. Orang sekarang melakukan safar pergi haji. Safarnya dari sana, selama dia 1 bulan di sana, akan dicatat baginya pahala sebagaimana pahala yang dia lakukan, ibadah, amalan yang dia lakukan saat dia di Indonesia. Akan dicatat pahala baginya sempurna. Tetapi kita lihat apa kebiasaannya sebelum berangkat melakukan safar, umpamanya kita haji sebutkan. Apa pahala apa ibadah yang dia lakukan? Mungkin hanya memberikan nafkah kepada anaknya. Maka itu juga akan dapat pahala. Akan dapat pahala. Kalau sholat, dia senantiasa sholat duha, mungkin senantiasa beribadah kepada Allah, qiyamul lail dan seterusnya. Namun saat dia di atas pesawat, saat dia selama di sana, di mana? Di Mekah, dalam keadaan musafir, maka dia dicatat baginya pahala yang ibadah yang dia lakukan itu. Tapi kalau tidak, maka sama saja, nol. Tidak menghasilkan apa-apa. Nah,
Ya, makanya apa? Keluangan waktu, kesehatan yang kita miliki, maka hendaknya kita mempergunakannya dalam ibadah semampu kita, supaya saat kita tidak mampu melakukan lagi ibadah, tidak mampu, fisik kita menjadi lemah, kita pun mendapatkan pahala walaupun kita tidak mengaji mungkin. Walaupun kita mungkin tidak mengaji, tapi pada saat kita sehat sebelumnya, ya, saat kita sehat sebelum kita sakit, kita senantiasa mengaji. Berapa ayat yang kita baca? 1 ayat. Maka pada saat kita sakit, maka kita pun akan mendapatkan 1 ayat full. Kita membaca mungkin 1 halaman, maka pada saat itu juga kita mendapatkan, saat kita sakit atau saat kita musafir, mendapatkan pahala demikian. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Tapi tidak semua hambanya, tapi khusus untuk yang beriman saja, Islam. Kutiba idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba dia sakit atau melakukan safar, maka akan dicatat baginya pahala sebagaimana yang dia lakukan saat dia sakit dan saat dia sehat dan bermukim, tinggal di kampungnya dan seterusnya. Nah, wa kunta ma'as-siba ahda sabila, padahal engkau saat masih muda ternyata engkau lebih apa? Lebih beradab, lebih berilmu, lebih mendapatkan petunjuk. Ahda sabila, famalaka ba'da syaibika qad nukista. Tapi kenapa engkau pada saat sudah beruban qad nukista? Apa dia qad nukista? Nukista bisa tunduk begitu atau sakit. Artinya qad nukista artinya sakit. Tapi kenapa pada saat engkau sudah sakit? Artinya sakit apa di sini? Tidak melakukan lagi apa-apa, tidak mampu melakukan. Perhatikan orang yang tua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat orang tua, sudah tua, dia tidak mampu bekerja, tapi alangkah anehnya dia tidak bisa bekerja, tidak sanggup lagi pergi ke kebunnya jauh, tapi dia mampu pergi ke masjid, mampu pergi ke majelis. Banyak kita lihat mampu setiap waktunya pergi sholat di masjid. Dia mampu setiap waktunya itu pulang balik. Padahal kalau pergi di kebunnya, sampai di kebunnya bisa istirahat, kemudian nanti sore mungkin bisa istirahat lagi. Tapi dia sudah tidak mampu ke kebunnya. Kenapa? Itu dikarenakan apa? Karena memang menjadi kebiasaannya di masa muda. Maka jangan berangan-angan bahwa kita nanti akan bisa sadar kalau sudah tua. Pada saat kita muda ternyata kita gunakan untuk berlalai-lalai. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Lihat saja di masyarakat, tidak semua orang tua yang mampu datang ke masjid. Tidak, tapi yang orang tua yang senantiasa datang ke masjid itu yang di masa mudanya memang senantiasa digunakan untuk pergi ke masjid. Ada orang bungkuk, kakek di sana ada bungkuk di jalan tidak lurus. Orang bilang sudah mau dicium tanah, bungkuk. Tapi setiap subuhnya, setiap maghribnya pergi sholat. Tidak pernah alfa, pergi sholat. Saya biasa memperhatikan dan merasa aneh begitu. Padahal dia tidak jalan kaki. Orang lain naik kendaraan, yang masih muda naik kendaraan, justru dia jalan kaki. Jalan kaki. Maka yang membuat orang istiqomah adalah saat dia muda. Yang membuat orang bisa beribadah saat masih tua, maka itu juga yang saat masih muda. Maka saat masih muda atau saat tuanya itu sangat berkaitan dengan masa mudanya. Sangat berkaitan dengan masa mudanya. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba langsung jadi soleh. Itu tidak mungkin. Harus ada usahanya di sana. Kalau dunia saja tidak bisa kita tiba-tiba langsung kaya, maka terlebih lagi akhirat. Berapa harganya dunia dibanding akhirat? Ya Allah yang sudah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma syariba minhu kafir." Seandainya dunia ini harganya sama dengan satu sayap ekor nyamuk, satu sayap dari seekor nyamuk, maka orang kafir tidak berartinya betul-betul tidak ada harganya di dunia ini di hadapan Allah. Tetapi dunia ini akan berharga manakala dipergunakan sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Dunia akan berharga sebagaimana ketika digunakan dalam rangka
sebagai jambatan kepada akhirat. Ya. Demikian juga Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat, 2 menit 3 menit dilakukan, ya, rukuk dan sujud, baca Al-Fatihah, selesai. Salam. Itu pun diperintahkan untuk dipermudah, diperingkas salatnya, dicepat. Enggak boleh lama-lama. Tapi itu tidak sebanding harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dunia beserta isinya. Dunia, apa yang ada di dunia? Ada gedung-gedung yang tinggi pencakar langit, natihatus sahab. Ada natihatus sahabnya, ada gedung-gedung pencakar langitnya. Seluruh kenikmatan di dunia ada, tetapi itu tidak sebanding harganya di sisi Allah dibanding 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, yang kemudian justru kita mempergunakannya masa muda kita di dalam kelalaian, tidak menuntut ilmu, juga tidak serius. Kemudian kita juga beribadah, mempraktekkan ilmu juga tidak begitu kencang, tidak. Semuanya digunakan dalam kelalaian. Semuanya digunakan dalam kelalaian. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asr. Kenapa Allah bersumpah itu? Maksudnya betul-betul manusia itu apa? Betul-betul dia dalam kerugian. Dalam kerugian karena dia tidak memahami harga waktu itu. Harga waktu itu. Orang-orang kota itu mengajar atau apa saja betul-betul waktunya itu berharga. Kapan diambil sedikit itu punya nilai, dari materi. Dia berharga dunia. Maksudnya berharga, diberikan uang sekian. Berapa jam? 1 jam. Berapa jam? Setengah jam. Saya bicara begini. Padahal dia hanya pembangkit semangat untuk bagaimana membangkitkan semangat orang lain dalam hal bisnis. Apa dia namanya? Apa namanya itu? Entrepreneur, apa kan namanya? Begitu saja bicara. Sebentar. Perhatikan saja dokter. Berapa jam dia bicara? Maka demikian juga kita bayar mahal, minta ampun. Dokter. Karena dia banyak jadwalnya, saya sibuk begini, saya sibuk begini. Semakin sibuk orang, terkadang kesibukan itu mengantarkan diri kita untuk senantiasa menata waktu. Kalau mau tahu harganya waktu, sibukkan dirinya. Kalau mau tahu harga waktu, sibukkan dirinya. Entah dunia ataupun hal-hal akhirat, tetapi akan lebih bermanfaat di sisi Allah ketika kita menyibukkan diri dalam hal-hal yang bersifat ukhrawi. Perhatikan saja orang yang sibuk dengan dunianya. Paginya pergi, sorenya pulang. Semuanya itu berharga, memiliki uang. Berharga untuk keluarganya, untuk anaknya. Saya ulangi bahwa kalau mau tahu harganya waktu, pentingnya waktu, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat daripada kesibukan kita kecuali ibadah dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat. Buktinya tidak semua orang mampu menempatkan dirinya di dalam majelis ilmu. Berapa majelis ilmu yang ada di sini di Bantaeng? Tapi berapa orang yang hadir setiap majelisnya? Berapa orang yang hadir dalam setiap majelisnya? Siapapun penceramanya. Kalau orang datang kajian sekali-kali, itu biasa, itu banyak apanya? Banyak jamaahnya. Tapi kalau setiap dalam 1 minggu umpamanya 3 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali setiap minggunya, mungkin hari pertama datang banyak, hari kedua ya mulai berkurang, hari ketiga berkurang hingga hanya dihitung jari jemari saja, sedikit sekali, menunjukkan bahwa tidak semua pekerjaan yang kita lakukan, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu itu besar, berat. Kalau dia berat, maka itu butuh porsi waktu, butuh untuk penataan waktu, butuh untuk jadwal. Kapan kita belajar ini, kapan belajar fikihnya, kapan belajar ini,
Semuanya. Makanya orang yang paling rapi waktunya adalah orang beriman, dan kadar keimanannya demikianlah dia, itulah kadar jagonya dia, hebatnya dia dalam mengatur waktunya. Dia mengetahui kapan dia melakukan ibadah untuk orang lain, kapan dia melakukan ibadah untuk dirinya, kapan melakukan ibadah untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk ininya, semuanya. Makanya kalau tidak salah Abu Hurairah atau Ibnu Mas'ud, dia membagi waktunya tiga bagian. Tiga bagian. Satu waktu untuk Ibnu Mas'ud, satu waktu untuk istrinya, satu waktu untuk anaknya. Dia bagi malam itu dalam keluarganya. Bagi apa dia? Bagi membaca Al-Quran. Dia bagi waktunya. Ya, belum lagi, dan tidak, kalau kita berbicara tentang waktu, maka para ulama itu yang paling hebat tentang menjaga waktunya, mengelola waktunya. Makanya Ibnu Mas'ud, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, membagi waktunya tiga bagian. Satu bagian untuk dirinya, satu bagian untuk anaknya, dan satu bagian untuk lillah. Untuk lillah. Dia bagi untuk tidur, dia bagi untuk keluarganya, dia bagi untuk lillah, qiyamul lail. Demikian. Nah. Wa kunta ma'as siba ahda sabila. Ya, pada saat engkau bersama orang-orang yang masih muda, ternyata engkau lebih berilmu, lebih jago beribadah. Famalaka ba'da syaibika qad nukista. Kenapa saat engkau tua? Engkau tua sudah sakit. Maksudnya sakit, tidak beribadah lagi. Tidak mengamalkan ilmunya. Ikhwan, yang membuat, saya biasa ulang bahwa yang membuat orang, kemudian yang pertama, awalnya mungkin dia dilihat orangnya soleh, orangnya begini, ternyata akhir hidupnya su'ul khatimah. Akhir hidupnya su'ul khatimah, buruk akhir hidupnya. Mungkin dia minum khamar, mungkin dia ini. Itu karena balasan Allah terhadap dirinya. Dia perlihatkan kepada orang lain ketaatan, padahal kejahatan lebih besar dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Penyakit kemunafikan itu satu saja. Apa dia? Ketidakjujuran. Tidak jujur kepada siapa? Tidak jujur kepada Allah, tidak jujur terhadap dirinya, dan tidak jujur terhadap orang lain. Tidak jujur terhadap orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang biasa kita hafal, hadis arba'in. Hadis arba'in. Ya, ada orang melakukan ibadah betul-betul soleh, kita lihat seakan-akan kesalehannya itu betul-betul mendekatkannya kepada surga, hingga tidak ada antara dirinya dengan surga kecuali satu jengkal saja. Tetapi ternyata takdir mendahuluinya bahwa dia termasuk penghuni neraka. Itu bukan karena takdir, tetapi dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur terhadap dirinya. Tidak ada orang yang istiqomah dalam sejarah disebutkan oleh para ulama yang jujur terhadap Allah, jujur terhadap dirinya, dan jujur terhadap orang lain. Dia soleh di hadapan manusia, dan soleh di hadapan Allah, soleh dalam kebanyakan orang, dan soleh terhadap pada saat dia kesendirian. Kemudian dia meninggal dalam keadaan munafik. Tidak ada dalam sejarah itu. Tidak ada, tidak disebutkan dalam sejarah. Ada orang yang istiqomah betul-betul ikhlas, kemudian dia mati ternyata jelek matinya. Tidak ada itu. Yang ada itu orang yang baik perbuatannya, kemudian dia sembunyikan keburukannya di hadapan manusia. Itu yang ada. Itu yang ada. Nah, wa ana lam akhud bahrul khataya kama qad khudtahu hatta gharikta. Demikianlah saya. Adapun saya, kata beliau, adapun saya tidak pernah masuk ke dalam cemplung, menyeburkan diri ke dalam bahrul khataya, lautan kemaksiatan. Lautan kemaksiatan. Kama qad khuttahu hatta gharibta, sebagaimana engkau tenggelam di dalam kemaksiatan hingga engkau pun tenggelam. Ini balasan orang yang
balasan orang yang pernah mengetahui kebaikan namun dia tidak istiqamah, tidak melakukannya lagi, sengaja untuk meninggalkan. Kalau ada orang mengetahui umpamanya riba, dia sudah tahu bahwa riba itu haram, bekerja di bank itu adalah haram, memakan harta riba itu adalah haram. Dia sudah tahu, sebelumnya mungkin dia terjatuh, kemudian dia bangkit, kemudian dia ternyata terjatuh lagi. Kalau terjatuhnya mungkin kalau terpaksa, satu. Kalau mungkin terjatuhnya karena lupa, karena lalai, kemudian tiba-tiba lalu bangkit, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia taubatkan. Tapi kalau dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu ininya, kemudian dia terjatuh, dia tetap melakukannya, maka itu dikhawatirkan dia bagaikan layang-layang yang putus. Bagaikan layang-layang yang putus. Dia senantiasa larut. Dia masih anggap bahwa benang saya masih tersambung. Saat dia sudah berada di atas ketinggian yang jauh, ternyata angin semakin kencang hingga putus talinya. Maka jadilah dia terbang sejauh-jauhnya. Sulit untuk kembali. Dan ini balasan bagi orang yang mengetahui suatu hukum kemudian melakukannya. Sulit untuk kembali, malu. Banyak faktornya, malu atau keterpautan hati terhadap maksiat, ketergantungan hati terhadap dosa yang dilakukan. Kita ini semua senantiasa melakukan dosa. Setiap manusia itu ada dosa yang dia lakukan dan senantiasa dia lakukannya. Setiap kita, cuma tidak ada yang tahu. Setiap diri kita saja yang tahu. Ada dosa yang senantiasa kita lakukan di hadapan Allah. Nah, wa ana lam akhud bahrul khataya. Saya tidak mau cemplungkan diri saya ke dalam lautan maksiat. Adapun engkau telah engkau saat ini engkau telah melakukannya. Ini keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala apa dibilang? Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Allah tidak menuntut kita untuk menjadi ulama, tidak. Tetapi Allah menginginkan kepada kita apa dia? Ketakwaan melalui jalan menuntut ilmu. Allah tidak menuntut kita ibadah kita seperti para nabi yang qiyamul lailnya wajib bagi mereka, tidak. Tetapi yang Allah tuntut bagi kita adalah bagaimana kita bisa istiqomah di atas ibadah tersebut. Allah tidak menuntut kita seperti puasanya Nabi Daud yang dikekalkan sampai hari kiamat, tidak. Tetapi Allah menginginkan kita istiqomah. Allah menginginkan kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas ketaatan. Ketika kita lemah dalam satu ibadah, Allah inginkan kita berpindah ke ibadah yang lain. Berpindah ke ibadah yang lain supaya hidup kita tidak jatuh kepada selain daripada ibadah. Maka ibadah yang paling ringan apa dia? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu, itu ibadah yang paling ringan. Bagi penuntut ilmu, zikirnya adalah apa dia kemarin? Murajaah. Itu tingkatannya beda. Semakin jauh pekerjaan seseorang, semakin tinggi pekerjaan seseorang, semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka zikirnya pun berbeda. Sebagaimana pun sikap syaitan menggoda seseorang dengan kadar ketakwaannya. Syaitan menggoda seseorang dengan kadar ketaatannya. Penuntut ilmu tidak digoda dengan harta karena tidak ada hartanya, tetapi dia digoda dengan waktu yang dia gunakan dalam menuntut ilmu. Penuntut ilmu tidak digoda dengan apa? Tidak digoda dengan pangkat dan jabatan, tetapi dia akan digoda dengan hal-hal yang bisa melengsarkan dia dari jalan menuntut ilmu. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, apa dia? Saya lupa kalimatnya. Bahwasanya saya kalimatnya apa dia sepotong saya ingat. Ma baina fakhidhil mar'ah yaqta'uka minal ilm. Kalau tidak salah begitu kalimatnya. Tapi kalimat ma baina fakhidhil mar'ah yaqta'uka minal ilm. Penuntut ilmu akan digoda dengan wanita.
Penuntut ilmu akan digoda dengan wanita, karena wanita itu yang bisa memutuskan seseorang untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Mungkin antum tidak digoda dengan mendekatinya, tetapi memikirkan dan memandangnya. Dan ini penyakit yang besar bagi penuntut ilmu, penyakit yang besar. Saya masih ingat nasihat seorang ustadz di Jawa sana. Apa dia bilang? Dia tanya, apa keinginanmu datang ke sini wahai fulan? Saya bilang, saya mau pintar baca kitab. Saya mau pintar baca kitab, yang kitab gundul, itu bahasa saya. Dia bilang, jangan pernah kenal wanita yang ada di sekelilingmu di mana engkau hidup. Kata beliau, saya masih ingat beliau itu. Jangan pernah kenal dengan wanita. Nanti kalau mau menikah baru kenal. Nah, Ibnu Taimiyah, apa jadinya Ibnu Taimiyah? Dia sama sekali dihilangkan, dia untuk ketertarikan dengan wanita hilang darinya. Kenapa? Karena dia sibukkan dirinya dengan ilmu. Dia sibukkan dirinya dengan ilmu. Dan saya membaca kemarin ada postingan di medsos begitu, bagus sekali kalimatnya. Apa dia bilang? Jangan terlalu terburu-buru mendapatkan jabatan dan titel padahal engkau belum menjalani jalannya. Kalimatnya itu kalau tidak salah begitu. Yang membuat kita terputus dari jalan ilmu, atau membuat kita pindah-pindah dari sini ke sini, belum selesai satu kitab pindah-pindah begini. Kenapa? Karena kita memikirkan nanti saya tidak dapat titel kalau begini, nanti saya tidak bisa lanjut ke sini, nanti saya tidak bisa begini. Saya sudah sebutkan bahwa sekarang saatnya orang tidak terlalu penting itu uang untuk keluar negeri. Banyak contoh dalam kehidupan orang yang saya lihat, orang keluar negeri tanpa uang banyak, tetapi dia sudah menjalani jalan untuk keluar negerinya untuk belajar di sana. Dalam ilmu matematika juga demikian. Kata Allah alam, saya tidak tahu betul apa tidak, tapi seorang ustaz begitu bilang, kalau ilmu matematika kalau dikerjakan sesuai dengan caranya, namun kemudian hasilnya salah, itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Demikian juga dalam hal-hal akhirat. Kalau kita melakukan suatu ibadah sudah sesuai jalannya, caranya, metodenya Rasulullah SAW, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka Allah juga akan mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Betul apa tidak? Itu betul. Kita sudah menjalani, kita sudah melakukannya, namun tidak sempurna, tidak seperti Allah akan ampuni, karena kita diperintahkan untuk bertakwa, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kemampuan ini tidak semua orang sama. Tidak bisa orang semuanya jadi ulama. Tidak bisa orang semua jadi ulama. Tetapi yang Allah inginkan, adakah di antara hamba-hambaku selain dari yang sudah jadi ulama ini mau menjalani jalannya para ulama, sehingga mereka walaupun tidak menjadi ulama, sebelum dia jadi ulama mati, maka insya Allah kalau dia cita-citanya jadi ulama akan dimasukkan dalam golongan ulama. Golongan ulama. Di dalam sebuah hadis disebutkan, dalam kitab tafsir disebutkan banyak, bahwasanya orang solehnya umat ini, umat Rasulullah SAW, itu derajatnya sama dengan para nabi sebelum Nabi SAW. Bukan para rasul ya, para nabi. Dipahami? Orang solehnya umat ini sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala para nabi sebelum Rasulullah SAW. Itu derajatnya. Rahmat Allah begitu tinggi kepada kita semua. Yang dituntut bagi kita kesolehan. Soleh itu tidak bisa sama rata orang. Tidak bisa orang Ustadz Fulan, dia sudah doktor, solehnya minta ampun begini-begini. Tidak bisa kita sama seperti dia, karena kemampuan kita berbeda dengan dia. Tetapi yang Allah inginkan bagaimana kita berusaha untuk menjadi soleh. Seluruh ibadah kita lakukan, seluruh perbuatan menuntut ilmu itu adalah jalan-jalan kesolehan, jalan-jalan ketakwaan. Hanya itu yang Allah inginkan, kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasilnya maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
walam ashrab humayya ummi dafrin, walam ashrab humayya ummi dafrin. Nah, ini yang biasa kita sebutkan apa dia dalam bahasa Al-Quran, ini bahasanya beliau, bahasa Abi Ishaq Al-Ibiri. Dan ini bahasa yang terjadi di zamannya tentunya. Apa dia? Walam ashrab humayya umma dafrin. Apa ini maksudnya humayya umma dafrin? Saya belum meneguh keterkaitan, keterpautan, ketergantungan hati saya terhadap dunia. Artinya apa? Saya belum larut terhadap dunia. Belum cinta dunia. Nah, walam ashrabu humayya ummi dafrin wa anta syaribta hatta sakirta. Namun engkau sudah meneguknya dunia itu hingga apa? Engkau pun mabuk kepayang. Orang yang hidupnya hanya mencari dunia, pagi dan sorenya pikirannya pasar, pagi dan sorenya pikirannya bisnisnya, pagi dan sorenya seluruh dia pikirkan adalah apa? Adalah dunianya. Bagaimana ia memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Betul bahwa mencari nafkah itu adalah ibadah. Tetapi bandingkan antara ibadah dan cari nafkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita bandingkan. Berapa ibadah yang kita tinggalkan? Ya, sekarang apalagi sekarang pasar semakin dekat. Dan ini adalah ciri-ciri kiamat. Banyaknya pasar, semakin taqarrubul aswaq. Berdekatannya pasar itu adalah apa? Adalah tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan di situ orang senantiasa datang, senantiasa rindu dengan pasar. Dan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Tapi bersamaan dengan itu ternyata manusia justru menyibukkan dirinya bagaimana ia bisa terantar di pasar, menyibukkan dirinya dengan hal-hal dunia. Boleh berbisnis, silahkan berbisnis, tapi ketika waktu sholat kemana? Kemudian boleh berbisnis, tapi bagaimana ibadahnya seorang anak? Kemana disekolahkan? Kemana disekolahkan? Kalau sekolahnya cari nafkah sih, kemudian di sekolah di tempat-tempat belajar agama sudah begini, berkorban untuk mencari nafkah, untuk apa? Memberikan biaya anaknya yang sekolah mempelajari agama, itu masih mending, bagus itu, bagus. Itu insya Allah berpahala. Mencari nafkah saja, sekedar mencari nafkah untuk keluarga itu sudah berpahala. Memberi makan kepada orang lain, kata Rasulullah SAW tentang apa? Tidaklah seseorang memberi makan kepada jiwa yang masih hidup kecuali itu adalah sedekah baginya. Sebagaimana perempuan pezina yang memberi tegukan air kepada anjing, lalu kemudian hal tersebut bisa memasukkannya ke dalam surga. Tetapi kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya hanya mencari nafkah. Tidak. Cari nafkah itu adalah tuntutan asasi dalam keluarga, tetapi ibadah kita itu adalah tuntutan kita yang paling mendasar dari seluruh apa yang menjadi tanggungan kita kepadanya. Bukan hanya kita dituntut untuk mencarikan nafkah, tidak, tapi untuk memperbaiki akhirat keluarga itu adalah itu yang lebih utama dan lebih wajib. Walam ashrabu humayya ummi dafrin, dan saya belum cinta, belum menggantungkan hati saya terhadap dunia. Wa amma anta syaribtaha hatta sakirta. Namun engkau justru mencelupkan dirimu hingga engkau mabuk kepayan dengan dunia. Yang biasa mabuk kepayan dengan dunia itu adalah siapa? Para pemuda yang belum tahu hakikat dunia, belum tahu hakikat dunia. Padahal hakikat dunia itu adalah bagaikan satu sayap seekor nyamuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.